Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membahas sedikit materi kita yang sudah berlalu untuk persiapan ulangan akhir semester. Jadi materi pertama yang akan kita bahas adalah nilai mutlak. Untuk nilai mutlak sendiri, sifat dasar yang kita pakai adalah mutlak X itu akan bernilai dua hal, akan bernilai X dan akan bernilai negatif X. Tapi ketika kapan? Dia akan bernilai mutlak X akan bernilai positif ketika batasnya yaitu lebih dari sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif X ketika X-nya kurang daripada 0. Nah, jadi dari panduan ini aja sudah cukup untuk membantu kita dalam mengerjakan soal-soal ulangan kita nantinya. Nah, jadi ulangan kita nanti ada yang berbentuk mutlak fx sama dengan c, kemudian mutlak fx sama dengan mutlak gx, lalu ada mutlak fx sama dengan fungsi gx. Itu untuk yang persamaan ya. Untuk yang pertidaksamaannya ada yang mutlak fx lebih dari sama dengan c dan fx kurang dari sama dengan c. Jadi ini nanti soalnya pilihan ganda, ini esai. Ini pilihan ganda, ini pilihan ganda. Jadi totalnya ada 5 soal mengenai nilai mutlak. Oke, kita bahas dari contoh yang pertama dulu deh. Jadi misalkan nomor 1 kita punya pernyataan mutlak 2x plus 2 sama dengan 4 deh. Nah, di sini kita ingin mengecek berapakah nilai x yang memenuhi ketika mutlak 2x plus 2 dijumlahkan hasilnya sama dengan 4. Caranya adalah kamu pecah dia menjadi 2 bagian. Ya. Tetapi satunya disama dengankan negatif, satunya sama dengankan positif. Sehingga nanti kalau 2 di sini pindah ruas, kamu akan mendapatkan 2x sama dengan negatif 4 dikurang 2. Atau 2x-nya didapatkan negatif 6, maka x-nya akan jadi negatif 6 dibagi 2, yaitu negatif 3. Untuk yang sebelah kanannya, lakukan hal yang sama. Berarti 2x sama dengan 4 kurang 2, maka 2x akan didapatkan 2. X-nya akan jadi 2 bagi 2, yaitu 1. Sehingga jawaban untuk nomor 1 adalah negatif 3,1. Selesai sampai sini aja untuk nomor 1. Kita coba contohkan soal berikutnya, nomor 2. Misalkan saya punya 3 min x sama dengan 3 deh. Sama seperti tadi, tulis fungsinya sama dengan negatif, tulis fungsinya sama dengan positif. Berarti kalau 3-nya kita pindahkan ruas, maka negatif x akan menjadi negatif 3 kurang 3. Atau negatif x sama dengan 6, maka x-nya akan jadi negatif 6. Ya, karena semua ruas dikali sama negatif 1. Kalau sebelah kanannya, berarti negatif x sama dengan 3 kurang 3. Negatif x sama dengan 0 atau x-nya akan sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 6,0. Nah, kalau kalian merasa jawaban kalian ini ragu-ragu sudah benar atau enggaknya, kalian coba aja masukkan nilai yang sudah kalian dapatkan ini ke dalam soal. Misal kita pengen ngecek x-nya apakah betul min 3. Berarti mutlak 2 kali min 3 ditambah 2. Kita cek apakah nanti ketika dia mutlakkan hasilnya adalah 4. 2 kali negatif 3 negatif 6 ditambah 2
dapatnya mutlak negatif 4. Ingat, negatif nggak mungkin, mutlak nggak mungkin bernilai negatif, berarti ini hasilnya akan jadi sama dengan 4, berarti memenuhi soal. Terus kalau untuk x nya sama dengan 1 gimana? Sama ya prinsipnya, berarti mutlak 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 2, yaitu adalah mutlak 4. Hasilnya juga jadi 4, jadi dia memenuhi syarat juga. Jadi bisa ya. Nah, ini jadi bentuk pilihan ganda nomor 1. Kita lanjutkan bentuk nomor 2 atau soal nomor 3 ya. Gimana jikalau mutlak bernilai mutlak juga? Ya, kita cek pengerjaannya adalah dengan cara kamu kuadratkan kedua. Jadi mutlaknya hilang, muncul kuadrat. Setelah itu dipindahkan ruas ke sebelah kiri, sehingga kamu akan dapatkan 3x plus 1 kuadrat dikurang x plus 1 kuadrat sama dengan, ya, menggunakan prinsip a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan a plus b a min b, maka kamu nanti bisa memasukkan nilainya seperti berikut. Ini nyatakan sebagai a, nyatakan sebagai b. Berarti 3x plus 1 x plus 1 ditambah 3x plus 1 x plus 1 dikurang. Jadi 3x plus x akan jadi 4x, 1 tambah 1 akan jadi 2. Tekan hasil pengurangannya, 3x kurang x 2x, 1 kurang 1 0 sama dengan 0. Jadi nanti ada dua kemungkinan ya, yaitu antara 4x plus 2 nya sama dengan 0 atau 2x nya yang sama dengan 0. Misalkan 4x plus 2 nya yang sama dengan 0, maka 4x adalah 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Berarti x akan jadi negatif 2 per 4. Maka x nya akan didapatkan negatif setengah. Dengan yang sebelah kanannya 2x sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 0 juga. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah negatif setengah, 0. Nah, jadi agak panjang ya, mudah kok pengerjaannya. Nah, kalau misalkan kita punya soal baru 2x plus 2 sama dengan x plus 2D. Nah, ini kan sama ya, mutlak sama dengan mutlak. Ini cara cepatnya, sebenarnya itu kamu hanya perlu menambahkan fungsinya, kemudian hanya perlu mengurangkan fungsinya langsung. Jadi bagian yang ini tadi, ini hanyalah jembatan supaya ketemu bentuk yang ini. Jadi kalau kita mau ya tinggal kita pakai bentuk yang di bawah ini aja, yaitu ditambahkan dan dikurangkan. Maka kamu akan dapatkan 3x plus 4 dirinya x sama dengan 0. Berarti nanti di 3x plus 4 sama dengan 0, 3x nya akan bernilai negatif 4 dan x nya akan bernilai negatif 4 per 3. Sedangkan yang sebelah kanan dia akan jadi x sama dengan 0. Jadi jawabannya nanti adalah min 4 per 3, 0. Oke, sementara sampai sini dulu, kita lanjutkan di video berikutnya.